Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal UM Undip. Naiknya tekanan darah karena penyempitan pembuluh nadi dipengaruhi oleh hormon A. Tiroksin, B. ADH, C. Insulin, D. Growth hormone, E. Adrenalin. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Nah, hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan atau dilepaskan oleh kelenjar endokrin. Nah, apa itu endokrin? Jadi, kelenjar endokrin ini adalah kelenjar buntu ya. Nah, ini dia adalah kelenjar buntu, artinya kelenjar yang tidak memiliki saluran ya. Nah, bagaimana untuk mentransportnya? Jadi, untuk hasil dari kelenjar endokrin, nantinya molekul-molekul yang dihasilkan dari sekresi endokrin akan berdifusi menuju ke dalam aliran pembuluh darah. Nah, ketika nanti dia menuju ke dalam aliran darah, maka hormon tersebut akan ditransport menuju ke seluruh pembuluh darah untuk menemukan sel-sel target yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, ini sampai nanti menemukan sel-sel target. Biasanya untuk sel-sel target ini berada di bagian permukaan sel ya. Di permukaan sel. Nah, sekarang kita akan pelajari untuk mekanisme hormon dalam mempengaruhi suatu fungsi pada bagian organ di dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah skematik gambaran untuk komunikasi antar sel yang diperantarai oleh endokrin dalam mempengaruhi kerja fungsi organ tubuh ya. Jadi misalkan di sini ada sel-sel endokrin ya. Endokrin yang akan melepaskan senyawa kimia berupa hormon. Nantinya hormon ini akan berdifusi. Nah, ini hormon akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini dia akan masuk menuju ke bagian pembuluh darah dan nantinya dia akan mengalir ya, mengikuti aliran pembuluh darah. Nah, dia akan mengalir mengikuti aliran darah sampai nanti dia akan menemukan reseptor yang pas bagi hormon tersebut. Nah, ini adalah sel targetnya ya. Di bagian sel target ini biasanya di permukaannya itu mengandung senyawa yang bertindak sebagai reseptor untuk hormon tertentu ya. Nah, nantinya reseptor inilah yang akan mengikat hormon. Nah, ini adalah hormon ya yang akan diikat. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Nah, setelah nanti dia sudah diikat oleh reseptor, maka
ini akan mempengaruhi kerja organ tertentu. Nah, misalkan di sini kita dalam kondisi stres ya. Jadi misalkan misalnya kita dalam kondisi stres. Entah itu karena diputus pacar, entah itu kita ketika berlari untuk mengejar ketinggalan KRL dan sebagainya. Maka di situ tubuh kita pada bagian kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin atau disebut juga sebagai epinefrin. Nah, hormon epinefrin ini nanti itu akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap reseptor yang berbeda. Misalnya ya, pada bagian sini terdapat reseptor beta. Sedangkan di bagian sini ada reseptor alfa. Nah, ketika terdapat suatu hormon epinefrin, nah ini adalah hormon epinefrin yang terikat pada reseptor alfa, akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, ini misalkan pada bagian usus ya, di bagian usus, pembuluh darah yang ada di bagian usus. Tapi ketika ada hormon endokrin yang terikat pada reseptor beta, sebaliknya dia akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ini terjadi di bagian mana? Di bagian otot rangka ya. Kenapa kok dia memiliki mekanisme yang berbeda? Karena ketika kita lari, otomatis untuk sistem kerja yang paling utama adalah gerak kan, atau otot rangka kan. Maka di situ suplai darah yang membawa oksigen menuju ke bagian jaringan otot harus lebih besar dibandingkan ketika kita istirahat ya. Nah, ketika istirahat atau ketika sedang makan itu kan yang paling banyak kerjanya adalah otot pada bagian usus kan. Nah, guna untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada bagian otot-otot rangka kita, maka pembuluh darahnya itu akan diperlebar supaya darah bisa mengalir dengan maksimal. Nah, seperti itulah untuk komunikasi antar sel yang diperantarai oleh endokrin. Nah, sebenarnya ada yang lain misalkan kayak autokrin, parakrin, dan sinaptik. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, oke? Nah, kita akan kembali pada soalnya. Kita baca lagi ya untuk tipe soalnya. Naiknya tekanan darah karena penyempitan pembuluh nadi dipengaruhi oleh hormon. Nah, di sini ada penyempitan pembuluh nadi ya. Kalau dia penyempitan, maka ini berkaitan dengan vasokonstriksi. Nah, terjadinya vasokonstriksi atau vasodilatasi ini dipengaruhi oleh hormon
epinefrin atau adrenalin. Maka untuk jawaban pada soal kali ini adalah yang eko ya. Nah, untuk hormon-hormon lainnya misalkan tiroksin ini untuk merangsang metabolisme sel ya. Untuk merangsang laju metabolisme sel. ADH untuk menghambat ya atau untuk mengurangi kadar urin kita ya agar tidak terlalu banyak. Kemudian insulin, nah ini untuk glikogenesis ya, yaitu pengubahan glukosa atau gula darah menjadi glikogen atau gula simpanan pada otot atau pada hati. Kalau growth hormone ini untuk merangsang pertumbuhan sel-sel kita ya. Merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh ya agar nanti tidak mengalami kelainan seperti kerdil dan sebagainya. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.